Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan ulasan mendalam seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola, dengan data, analisis, dan fakta terverifikasi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial bagi para pecinta sepak bola tanah air. Serie A musim 2025/26 resmi dimulai, dan ada dua nama besar dari timnas Indonesia yang siap unjuk gigi di salah satu liga terbaik dunia. Imel Audero bersama Cremonese, serta Jay Idzis bersama Sassuolo. Menariknya, kedua pemain ini langsung mendapat ujian super berat di Giornata pembuka. Imel Audero harus menghadapi raksasa AC Milan di San Siro, sementara Jay Idzis dan Sassuolo harus meladeni juara bertahan Napoli yang kini makin kuat dengan hadirnya Kevin De Bruyne. Yuk, langsung kita mulai. Serie A 2025/26. Kompetisi yang semakin panas. Serie A musim ini memasuki babak baru. Setelah beberapa tahun terakhir sempat dirundung krisis finansial, kini banyak klub kembali bangkit berkat sponsor global dan investasi pemain bintang. Juventus, AC Milan, Inter, Napoli, hingga AS Roma semakin berbenah untuk memperebutkan Scudetto. Namun, yang paling menarik justru datang dari kisah dua tim promosi, Cremonese dan Sassuolo. Cremonese kembali ke Serie A dengan semangat baru, membawa serta 13 pemain rekrutan anyar, salah satunya adalah kiper Indonesia Italia, Imel Audero yang dipinjam dari Como. Sassuolo yang sempat terpuruk dan terdegradasi, kini kembali dengan status juara Serie B 2024/25. Mereka membangun ulang skuad dengan kombinasi talenta muda dan pemain berpengalaman. Di lini belakang, nama Jay Idzis langsung jadi sorotan. Bagi publik Indonesia, ini adalah momen bersejarah. Dua pemain berdarah merah putih tampil di liga yang pernah melahirkan legenda seperti Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, hingga Javier Zanetti. Imel Audero, dari Como ke Cremonese, misi besar di Serie A. Imel Audero mungkin bukan nama baru di Serie A. Ia pernah memperkuat Sampdoria dan punya pengalaman menghadapi tim-tim besar. Namun, langkahnya ke Cremonese menjadi cerita baru. Cremonese membutuhkan sosok kiper berpengalaman untuk bisa bertahan di Serie A. Imel dianggap tepat karena selain punya kualitas penyelamatan yang baik, ia juga memiliki ketenangan dalam mengatur lini pertahanan. Buat Imel, ini adalah kesempatan emas untuk kembali membuktikan diri setelah karirnya di Como berjalan singkat. Apalagi, bermain di Serie A berarti ia bisa mendapat sorotan lebih luas baik dari fans Italia maupun Indonesia. Tapi, tantangan pertamanya tidak main-main. Cremonese harus melawan AC Milan di San Siro, stadion bersejarah yang dikenal angker bagi tim tamu. Jay Idzis, pemimpin baru di lini belakang Sassuolo. Kalau bicara Jay Idzis, kisahnya berbeda. Ia baru saja membawa Sassuolo promosi sebagai juara Serie B. Kehadiran bek berdarah Belanda Indonesia ini memberi dampak besar bagi pertahanan Nero Vardy. Idzis dikenal kuat dalam duel udara, disiplin menjaga posisi, dan tenang saat menguasai bola. Kualitas itu membuatnya dipercaya langsung sebagai bagian inti proyek Sassuolo di Serie A. Namun, seperti halnya Imel, debut Idzis di Serie A akan langsung diuji dengan lawan super berat. Sassuolo harus menghadapi Napoli, sang juara bertahan yang baru saja memperkuat timnya dengan Kevin De Bruyne. Ditambah lagi, Napoli masih punya gelandang tangguh Scott McTominay dan mesin energi Frank Anguissa. Statistik Sassuolo melawan Napoli juga tidak bersahabat. Dari 5 pertemuan terakhir, Sassuolo selalu kalah. Bahkan pernah dihajar 6-1 di Mapei Stadium pada 2024. Bagi Idzis, ini akan menjadi ujian mental sekaligus fisik. Apakah ia bisa menjadi tembok kokoh menghadapi gempuran De Bruyne? Tim promosi, harapan baru, tantangan berat. Setiap musim, tim promosi selalu jadi sorotan di Serie A. Mereka membawa harapan segar, tapi juga tantangan berat untuk bisa bertahan di kompetisi yang sangat ketat. Cremonese datang sebagai tim yang banyak berinvestasi di bursa transfer. Mereka tahu bahwa bertahan di Serie A tidak bisa hanya mengandalkan semangat, tapi juga kualitas pemain. Dengan Imel Audero di bawah Mistar, mereka berharap bisa meminimalisir kebobolan. Sassuolo berbeda. Sebagai juara Serie B,
Mereka punya pondasi kuat dan sistem permainan yang jelas. Namun, masalah klasik tetap sama. Apakah materi pemain cukup tangguh untuk melawan tim-tim elit Serie A? Kehadiran dua pemain Indonesia di tim promosi ini membuat cerita semakin menarik. Fans Indonesia kini punya alasan ekstra untuk mengikuti Serie A. Tidak hanya sekadar menonton Big Match Juventus vs Inter atau Milan vs Roma, tapi juga menyaksikan kiprah Audero dan Izes di tengah ketatnya persaingan. Jadwal pekan pembuka. Laga yang layak ditunggu. Pekan pertama Serie A 2025/26 akan dimulai pada Sabtu 23 Agustus tahun 2025 hingga Selasa 26 Agustus tahun 2025 dini hari wib. Jadwalnya padat dan penuh duel seru. Sassuolo vs Napoli Sabtu, 23 Agustus tahun 2025 jam 23:30 WIB AC Milan vs Cremonese Minggu, 24 Agustus tahun 2025 jam 1:45 WIB AS Roma vs Bologna Minggu, 24 Agustus tahun 2025 jam 1:45 WIB Juventus vs Parma Senin, 25 Agustus tahun 2025 pukul 01:45 WIB. Inter Milan vs Torino Selasa, 26 Agustus tahun 2025 jam 1:45 WIB. Dari jadwal ini, jelas dua laga yang paling ditunggu oleh publik Indonesia adalah AC Milan vs Cremonese dan Sassuolo vs Napoli. Kedua laga tersebut akan menjadi panggung perdana bagi Imel Audero dan Jay Itzes di musim baru. Serie A 2025/26 baru saja dimulai, tapi atmosfernya sudah panas sejak awal. Imel Audero dan Jay Itzes akan langsung menghadapi lawan-lawan kelas berat. Ini bukan sekadar pertandingan pembuka, melainkan ujian besar untuk membuktikan diri di panggung tertinggi sepak bola Italia. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih detail tentang analisis pertandingan, bagaimana peluang Cremonese menahan gempuran AC Milan, serta bagaimana Sassuolo bisa mengatasi kekuatan Napoli yang nyaris sempurna. AC Milan vs Cremonese ujian perdana Imel Audero pertama. Milan di bawah bayang-bayang sejarah AC Milan bukan sekadar lawan biasa. Mereka adalah klub dengan sejarah panjang di Serie A dan Eropa. Bermain di San Siro jelas bukan tugas ringan, terutama bagi tim promosi seperti Cremonese. Milan datang ke musim 2025/26 dengan ambisi besar setelah dua musim terakhir gagal meraih Scudetto. Mereka memperkuat lini serang dengan merekrut striker muda berbakat asal Brasil serta mempertahankan pilar utama seperti Rafael Leao dan Theo Hernandez. Dengan gaya bermain menyerang dan dominasi penguasaan bola, Milan bisa sangat berbahaya, apalagi ketika bermain di kandang sendiri. Kedua, peran Imel Audero di bawah Mister bagi Imel Audero, laga ini adalah kesempatan besar sekaligus tekanan besar. Sebagai kiper utama Cremonese, ia akan berhadapan dengan lini serang yang cepat, kreatif, dan penuh variasi. Penyelamatan Audero akan sangat menentukan apakah Cremonese bisa mencuri poin atau justru pulang dengan kekalahan besar. Ia harus siap menghadapi tembakan jarak jauh dari gelandang Milan, duel udara lewat crossing, hingga serangan balik cepat. Ketiga, head-to-head Milan vs Cremonese dalam 5 pertemuan terakhir, AC Milan menang 4 kali, Cremonese hanya sekali menahan imbang. Statistik jelas menunjukkan betapa berat tantangan Cremonese. Namun, sepak bola selalu punya ruang untuk kejutan. Tim promosi seringkali bermain dengan determinasi tinggi di laga pembuka. Keempat, kunci permainan Cremonese. Untuk bisa bertahan di San Siro, Cremonese butuh lebih dari sekadar bertahan. Mereka harus bisa memanfaatkan serangan balik cepat. Imel Audero akan menjadi pemain kunci pertama dalam fase ini. Setiap tangkapan atau penyelamatan bisa berubah menjadi awal serangan balik. Bagi publik Indonesia, semua mata akan tertuju pada Audero. Apakah ia bisa tampil heroik dan membawa Cremonese pulang dengan hasil positif? Sassuolo vs Napoli ujian tembok Jay Itzes pertama. Napoli, juara bertahan yang makin kuat. Jika Cremonese harus menghadapi AC Milan, Sassuolo mendapat lawan yang lebih menakutkan. Napoli, juara bertahan Serie A. Napoli musim ini bahkan lebih mengerikan. Mereka baru saja mendatangkan Kevin De Bruyne, maestro lini tengah asal Belgia, untuk menemani Scott McTominay, Frank Anguissa,
dan Stanislav Lobotka. Kombinasi ini menjadikan Napoli sebagai salah satu tim dengan lini tengah terkuat di Eropa. Di lini depan, mereka masih mengandalkan striker tajam Victor Osimhen serta winger cepat Vika Kvaratskhelia. Bayangkan, G.I.T.Z dan rekan-rekannya di lini belakang Sassuolo harus menghadapi gempuran sebesar itu di laga perdana. Kedua, G.I.T.Z, pilar pertahanan yang diuji habis-habisan. Sebagai bek tengah, G.I.T.Z akan jadi benteng utama menghadapi serangan Napoli. Tugasnya tidak hanya menghalau crossing atau duel udara dengan Osimhen, tapi juga menjaga organisasi pertahanan agar tidak mudah ditembus kombinasi umpan-umpan cepat De Bruyne. Kekuatan Itzes ada pada ketenangan dan kemampuan membaca permainan. Namun, menghadapi tim seperti Napoli, ia juga harus tampil agresif, cepat, dan berani mengambil risiko. Ketiga, rekor buruk Sassuolo lawan Napoli. Data menunjukkan Sassuolo kalah dalam 5 pertemuan terakhir melawan Napoli. Pertemuan terakhir di Mapei Stadium pada Februari tahun 2024 bahkan berakhir tragis. Sassuolo kalah 6-1. Artinya, G.I.T.Z dan kawan-kawan harus belajar banyak dari sejarah. Jika tidak, mereka bisa kembali jadi bulan-bulanan juara bertahan. Keempat, kunci permainan Sassuolo untuk bisa mencuri poin. Sassuolo harus menjaga kedisiplinan lini belakang, memutus suplai bola dari De Bruyne ke Osimhen, memanfaatkan serangan balik cepat lewat pemain sayap muda mereka. Itze sendiri akan menjadi sosok sentral. Jika ia bisa memimpin lini pertahanan dengan baik, setidaknya Sassuolo bisa memperlambat laju Napoli. Duel dua pemain Indonesia di pekan pembuka yang membuat laga-laga ini semakin spesial adalah fakta bahwa dua pemain Indonesia langsung diuji oleh dua raksasa Serie A. Imel Odero vs AC Milan melawan tim dengan sejarah besar dan stadion ikonik. G.I.T.Z vs Napoli menghadapi tim juara bertahan yang nyaris sempurna. Publik Indonesia jelas akan menantikan bagaimana performa keduanya. Ini bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga bagaimana mereka menunjukkan kualitas di level tertinggi. Jika Odero bisa tampil heroik dengan serangkaian penyelamatan dan Itzes bisa memimpin pertahanan melawan gempuran Napoli, maka nama mereka bisa makin harum bukan hanya di Italia, tapi juga di tanah air. Prediksi dan ekspektasi melihat kekuatan lawan, wajar jika banyak yang memprediksi AC Milan akan menang atas Cremonese, Napoli akan menang atas Sassuolo. Namun, dalam sepak bola, selalu ada ruang untuk kejutan. Tim promosi seringkali punya semangat lebih di awal musim, dan jika Odero atau Itzes bisa tampil luar biasa, tidak menutup kemungkinan hasil berbeda bisa terjadi. Selain itu, performa mereka akan jadi tolok ukur penting. Publik Italia akan menilai apakah dua pemain ini hanya sekadar pemanis di skuad, atau benar-benar bisa bersaing di level Serie A. Pekan pembuka Serie A 2025/26 menghadirkan dua cerita besar bagi sepak bola Indonesia. Imel Odero harus membuktikan diri di San Siro melawan AC Milan, sementara G.I.T.Z menghadapi ujian berat menghadapi Napoli di Mapei Stadium. Hasil mungkin tidak selalu berpihak pada tim promosi, tapi performa individu mereka bisa menjadi penentu bagaimana karier mereka berkembang di musim ini. Risiko regulasi FIFA dan status pemain pertama. Status pemain keturunan di Eropa. FIFA memiliki aturan ketat terkait status pemain, baik untuk klub maupun tim nasional. Imel Odero dan G.I.T.Z sama-sama sudah jelas. Mereka adalah pemain dengan kewarganegaraan ganda. Odero lahir di Indonesia tapi besar di Italia. Itzes lahir di Belanda dengan garis keturunan Indonesia. Untuk bermain di klub, tidak ada masalah sama sekali. Serie A membuka pintu lebar bagi pemain Eropa maupun non-Eropa, asalkan kuota terpenuhi. Namun, yang sering menjadi bahan diskusi adalah representasi mereka di level internasional. Kedua, risiko benturan kepentingan. Ketika seorang pemain yang sudah membela timnas Indonesia tampil di liga besar Eropa, tentu sorotan publik semakin tajam. Ada risiko benturan kepentingan. Klub bisa jadi lebih mementingkan performa pemain untuk kompetisi domestik, sementara Federasi PSSI ingin mengandalkan mereka untuk pertandingan internasional. FIFA memang mewajibkan klub melepas pemain untuk kalender internasional, tetapi seringkali ada tarik-menarik antara klub dan federasi, terutama jika pemain tersebut rentan cedera atau punya jadwal padat. Ketiga,
Potensi tekanan dari media dan fans, baik Audero maupun Idzis kini tidak hanya mewakili klubnya, tapi juga membawa nama Indonesia di kancah Serie A. Kesalahan kecil bisa mendapat sorotan berlebihan, sementara penampilan gemilang bisa membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Tekanan mental ini menjadi risiko tersendiri yang harus mereka kelola dengan baik. Dampak politik olahraga dan citra Indonesia pertama. Representasi Indonesia di Eropa. Kehadiran dua pemain ini di Serie A jelas memberi dampak besar pada citra sepak bola Indonesia. Dunia internasional mulai melihat bahwa Indonesia bukan hanya negara pecinta sepak bola, tapi juga mampu melahirkan pemain yang bersaing di liga top. Bagi PSSI, ini menjadi modal penting untuk diplomasi olahraga. Kehadiran pemain Indonesia di Serie A bisa dimanfaatkan untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Federasi Eropa, bahkan membuka peluang kerjasama antar klub. Kedua, efek domino ke pemain muda. Secara politik, kehadiran Audero dan Idzis bisa memberi efek domino. Akademi-akademi sepak bola di Indonesia bisa lebih serius menjalin kerjasama dengan klub luar negeri. Pemerintah bisa menggunakan prestasi mereka sebagai bukti bahwa investasi di sepak bola memang menghasilkan dampak global. Bahkan, jika mereka tampil konsisten, tidak menutup kemungkinan klub-klub Serie A atau Liga Eropa lainnya mulai melirik pemain Indonesia lain. Ketiga, potensi tarik ulur kepentingan nasional. Di sisi lain, kehadiran mereka juga bisa menimbulkan dilema politik olahraga. Klub Italia tentu ingin pemainnya fokus penuh di kompetisi domestik, sementara Indonesia ingin mereka selalu siap membela Garuda. Jika tidak ada manajemen komunikasi yang baik, ini bisa memunculkan gesekan. Prospek Emil Audero di Cremonese pertama. Peran sebagai kiper utama. Sebagai kiper utama Cremonese, Audero dipastikan akan mendapat banyak kesempatan bermain. Tim promosi biasanya sering diserang, artinya Audero akan punya banyak momen untuk menunjukkan kualitasnya. Jika ia tampil konsisten, bukan tidak mungkin klub-klub papan tengah atau bahkan papan atas akan meliriknya. Kedua, tantangan di musim penuh tekanan. Namun, tantangannya juga besar. Cremonese berjuang untuk bertahan di Serie A, dan jika lini pertahanan mereka lemah, Audero bisa kebobolan banyak gol. Meski begitu, kiper hebat justru dinilai dari seberapa sering ia bisa menyelamatkan tim dalam kondisi sulit. Ketiga, prospek jangka panjang. Jika musim ini berjalan baik, Audero bisa kembali ke Como dengan status lebih berharga atau bahkan pindah permanen ke klub Serie A lain. Bagi Indonesia, ini berarti punya kiper berpengalaman tinggi yang bisa jadi tulang punggung timnas untuk waktu lama. Prospek Idzis di Sassuolo pertama. Menjadi pilar di lini belakang. Idzis datang ke Sassuolo dengan status juara Serie B. Ia dipercaya sebagai salah satu bek tengah utama yang bisa memimpin pertahanan tim di level Serie A. Menghadapi striker-striker top seperti Osimhen Napoli, Lautaro Martinez Inter, dan Vlahovic Juventus akan menjadi ujian berharga. Jika ia mampu tampil konsisten, reputasinya akan meroket. Kedua, tantangan gaya bermain Serie A. Serie A dikenal sebagai liga dengan pertahanan ketat dan taktik cerdas. Idzis harus cepat beradaptasi dengan kecepatan permainan serta kualitas lawan. Selain fisik, ia juga harus mempertajam kemampuan membaca permainan. Ketiga, prospek jangka panjang. Jika mampu memimpin lini belakang Sassuolo, Idzis bisa jadi incaran klub yang lebih besar. Bagi Indonesia, memiliki bek tengah yang berkarier di level tertinggi Eropa adalah aset luar biasa, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Dampak bagi sepak bola Indonesia pertama, inspirasi untuk generasi muda. Kehadiran Audero dan Idzis di Serie A menjadi inspirasi nyata bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di Eropa. Ini bisa mendorong anak-anak muda untuk lebih serius meniti karier sepak bola. Kedua, dorongan untuk perbaikan sistem kesuksesan mereka juga bisa jadi tamparan positif bagi sistem pembinaan di Indonesia. Jika dua pemain keturunan bisa menembus Eropa, kenapa pemain asli Indonesia tidak bisa? Hal ini bisa mendorong reformasi di akademi dan kompetisi lokal. Ketiga, potensi komersial secara bisnis. Pemain Indonesia di Serie A juga membuka peluang sponsor, hak siar, dan kerjasama antar liga. Klub-klub Italia bisa lebih sering melirik Asia Tenggara,
Sementara Indonesia bisa memanfaatkan ini sebagai jalan promosi olahraga dan budaya. Pekan pembuka Serie A 2025/26 bukan hanya soal pertandingan besar antara AC Milan vs Cremonese atau Sassuolo vs Napoli. Lebih dari itu, ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dua pemain keturunan, Imel Odero dan Jay Idzis, akan diuji di panggung tertinggi. Risiko besar memang ada, regulasi FIFA, tarik ulur kepentingan klub dan negara, hingga tekanan media. Dampak politik olahraga juga nyata, karena kehadiran mereka membawa nama Indonesia ke peta sepak bola Eropa. Namun, peluang yang terbuka jauh lebih besar. Jika Odero bisa tampil gemilang di bawah Mistar, dan Idzes mampu memimpin lini belakang melawan para striker papan atas, maka karier mereka bisa melejit. Lebih dari itu, mereka bisa membuka jalan bagi generasi pemain Indonesia berikutnya untuk bermimpi bermain di liga top dunia. Dan disinilah peran kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, mendukung mereka, memberi apresiasi pada kerja kerasnya, sekaligus mendorong pembenahan sistem sepak bola di tanah air. Karena pada akhirnya, Imel Odero dan Jay Idzis bukan hanya sekadar pemain klub Italia. Mereka adalah simbol harapan, simbol mimpi, dan simbol bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Itulah rangkaian ulasan Cek Fakta tentang Pekan Perdana Serie A 2025/26. Mari kita tunggu bersama bagaimana perjalanan Odero dan Idzis di musim yang penuh tantangan ini.